Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. A'udzubillahi min syururin anfusina wa min sayyiatina a'malina. Fi yahdillahi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatuna Akademi Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Muhammad Fikri selaku narasumber kita hari ini. Yang kami muliakan qori kita pada hari ini Ustadz Farhan serta jajaran para media partner yang kami kagumi. Dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayahnya pada hari ini Jumat 18 April 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema Memahami Makna dalam Kehidupan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya Sarifah sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian acara yang selanjutnya doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini adalah 1. Dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat. 2. Dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. 3. Dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Farhan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله حميد. فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Farhan. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya yang merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi pemaparan yang pertama pemaparan materi selama 30 menit, yang kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik, teman-teman, sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, nih tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya. Serta siapkan pertanyaan terbaik kalian yang karena kita cuma membatasi 3 pertanyaan saja. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenal dulu nih siapa narasumber kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini Ustadz Muhammad Fikri, tanggal lahir 21 bulan Desember tahun 2000, domisili Cianjur, Jawa Barat, pendidikan S1. S1-nya jangan ditanya ya karena rahasia. Sosial medianya IG Muhammad Fikri, motivasi hidup selalu bersyukur. Masya Allah, luar biasa sekali. Astagfirullahaladzim. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Fikri dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tes. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran jelas. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman Ma'rifatuna yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengisi acara, terutama kepada sahabat saya sendiri yaitu Gus Paris. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian ya. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, di tengah dasarnya arus dunia yang sering membuat kita lelah secara mental, secara spiritual. Alhamdulillah Allah izinkan ya kita semua izinkan hatinya ikut tergerak untuk mengikuti majelis pada malam hari ini. Mungkin bisa lebih kita sebut sharing ya, karena kita di sini masih sama-sama belajar juga. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengajarkan kita di mana ketika kita sedih, itu manusiawi, tapi jangan sampai kita lupa kalau Allah itu dekat, selalu dekat. Semoga Allah juga melimpahkan keberkahan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang terus berusaha meneladani perjuangannya. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang salah satu ayat Al-Quran. Mungkin ayatnya ini sering kita dengar, tidak asing lagi untuk kita, yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Kalau istilah modernnya mungkin jangan galau. Nah, kalimat la tahzan ini kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang luar biasa. Yang mana ketika itu sedikit kenapa ayat dari penurunan ayat ini pun ini merupakan ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi berhijrah kebetulan dengan sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika di perjalanan Nabi dikejar oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Mereka ingin membunuh Nabi, dan Nabi pun pergi ke suatu tempat, ke suatu bukit. Di sana Nabi menemukan lubang kecil atau bisa sebut gori tur. Jadi bukan gor itu semacam di pebukitan, di pegunungan ada lubang yang kecil yang hanya bisa dimasuki oleh 1-2 orang, bukan gua yang gede. Nah, Nabi bersembunyi di sana dan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Dan ketika itu, Abu Bakar sendiri sangat khawatir akan keselamatan Nabi, karena di belakang kaum Quraisy mengejar Nabi, ingin membunuh Nabi. Dan ketika itu Allah menurunkan ayat ini sebagai istilahnya sebagai untuk menguatkan hati Nabi bahwa
Jangan takut. Menguatkan hati Nabi sekaligus menguatkan sahabat Nabi itu, yaitu Abu Bakar. Jangan takut karena Allah bersama kita. Kalau dilihat dari ayatnya panjang. Mungkin saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyataini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Nah, itulah di sana ada penjelasan juga, yaitu ketika Nabi di Gua Hiro, terus Allah menurunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Itu sebagai ucapan Nabi kepada Abu Bakar untuk menguatkan hati Abu Bakar. Karena pada saat itu suasananya sangat mencekam sekali. Terus kalimat ayat la tahzan ini bukan hanya sekedar kata penghibur juga, bukan hanya sekedar kata penghibur kepada Abu Bakar. Kalimat ini merupakan penguat iman juga, penguat iman bahwa di setiap keadaan Allah itu pasti bersama kita. Di kala kita sedih, di kala kita sedang banyak sekali masalah, kalian harus ingat bahwa Allah itu bersama kita. Sedikit kita merefleksi diri sendiri ya. Diri kita, coba bayangkan, pernah nggak kalian merasa sedih gitu, ngerasa sedih tanpa tahu sebabnya, terus pernah ngerasa dunia ini nggak adil, pernah ngerasa semua orang itu nggak ngerti isi hati kita, atau pernah nggak ngerasa bahwa diri kita itu gagal, capek, terus udahlah menyerah aja. Nah, dari ayat la tahzan ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena apa? Karena jangankan diri kita, kita semua di zaman sekarang. Pada waktu dulu pun para nabi, para sahabat Nabi itu penuh dengan kehidupannya itu penuh dengan cobaan. Apalagi kalau misalkan kita lihat Nabi Muhammad, mungkin teman-teman udah pada tahu, ada sebagian teman-teman mungkin sudah pada baca sirah Nabi. Mungkin kalian di sana bisa lihat betapa pedihnya kehidupan Nabi dari masa kecil hingga wafatnya. Tapi Nabi tetap percaya bahwa Allah itu bersama kita. Nah, terus maka dari itu teman-teman gak usah gampang patah hati, gak usah gampang patah semangat, gak usah gampang kecewa, terus gak usah, istilahnya gak usah gak usah menyerah gitu. Kalian harus tahu, harus ingat ketika kalian mulai berada dalam satu kebingungan, satu kesusahan, kalian harus ingat ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Dan juga ketika kalian bersedih pun, Allah itu bakal tahu isi hati kalian. Bahkan sebelum kalian
mengucapkan, sebelum kalian meneteskan air mata, Allah itu sudah tahu isi hati kalian. Gitu. Dan juga ketika kalian dicoba, selain kalian merefleksikan ayat la tahzan ini, misalkan kalian nih udah dicoba, misalkan ada yang gagal dalam bisnisnya, ada yang putus cinta, ada yang diuji dalam kehidupannya, ada yang diuji di kampusnya. Maka kalian harus ingat juga bahwa ada ayat lain yang menyatakan bahwa setiap ujian itu tidaklah Allah turunkan kecuali dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi teman-teman harus percaya setiap segala sesuatu ujian yang datang kepada kita itu semata-mata kita mampu, kita bisa untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sesungguhnya bersama, bukan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Konteksnya itu bersama. Pasti ketika ada satu masalah, di situ Allah sudah mempersiapkan solusi-solusinya. Terus maka dari itu kita tidak perlu terlalu tenggelam dalam kesedihan, karena ya kesedihan itu hanya sementara, kesedihan sementara. Terus seperti halnya kebahagiaan, itu semuanya tidak ada yang abadi. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini pasti penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan ketika kita diuji, kita ingat bahwa kita punya Allah. Kita yakin kita punya Allah di saat semua orang pergi. Di saat misalkan kita lagi kesusahan, kita pengen curhat ke temennya pergi, nggak ada, atau curhat ke pacarnya sudah mutusin, atau curhat ke orang tua tapi orang tuanya jauh, susah komunikasi. Nah, di situ maka teman-teman bisa meyakinkan hatinya untuk bahwa Allah itu ada di setiap waktu, dimanapun kita berada. Terus dan ketika kalian merasakan kepedihan, merasakan kesulitan, jangan khawatir, karena kesulitan itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, kesakitan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan satu duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah akan menghapus bagi dirinya dosa-dosa karena kesedihan tersebut, karena kesakitan tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir, di balik semua kesedihan kalian, di balik semua kekecewaan kalian, di situ ada dosa-dosa kalian yang terhapus. Gitu. Jadi kesedihan kita nggak sia-sia. Ya. Terus
bagaimana kita menyikapi rasa sedih tersebut, atau apa yang harus kita lakukan nih ketika kita lagi sedih, kita lagi bingung, kita lagi banyak masalah. Mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman refleksikan dalam kehidupannya. Yang pertama, teman-teman bisa memperkuat koneksi dengan Allah. Salah satunya itu dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak atau memperbanyak zikir, terus sholat tepat waktu, memperbanyak sholat malam. Di setelah sholat malam tersebut, kalian curahkan isi hati kalian, terus kesedihan kalian, masalah-masalah kalian, curahkan di sana. Terus yang kedua, bisa kalian mengurangi ekspektasi terhadap manusia. Jadi ekspektasi terhadap manusia itu kurangin, kayak misalkan wah kita berharap sama orang itu, kita berharap sama si A, kita berharap ke si B. Nah, itu kalian harus mengurangi itu. Tapi kalian harus berharap hanya pada Allah. Gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, kalian bisa mensyukuri hal-hal kecil. Misalnya, kalian bersedekah, kalian bisa berbagi kesenangan sama teman-teman kalian, terus kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Maksudnya membahagiakan di sini kayak misalkan kita selalu ada ketika orang tua kita dibutuhkan. Gitu. Nah itu. Dan hal-hal kecil ini mungkin untuk sekarang sering terlupakan oleh kita gitu ya. Sering karena itu ketika kita melupakan hal-hal ini, hal-hal kecil ini, maka bakal timbullah rasa galau tersebut. Dan teman-teman harus ingat juga bahwa di setiap kesulitan itu Allah bakal memberikan kemudahan tadi, gitu ya. Nah, mungkin kita simpulkan saja ya dari awal tadi bahwa teman-teman dalam makna la tahzan ini, ayat ini la tahzan atau jangan galau, kalian harus tahu, harus ingat bahwa kesedihan itu adalah bagian dari hidup, ya. Benar, kesedihan itu adalah bagian dari hidup, tapi kita tidak perlu tenggelam terlalu lama di dalamnya. Kita harus segera mencari solusinya, seperti yang saya bilang tadi, yang 3 poin untuk menghilangkan atau mengantisipasi rasa sedih itu. Terus mungkin ayat la tahzan ini kalian juga bisa gunakan untuk menghibur teman kalian ketika galau. Misalkan teman kalian ketika diputusin pacarnya, kalian bisa hibur dengan ayat ini. Bilang ke teman kalian, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan galau. Ingat Allah itu bersama kita. Mungkin Allah lepaskannya itu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu. Karena terus juga selalu saya ingatkan bahwa Allah itu bersama kita. Ketika Allah bersama kita, nggak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan kita. Gitu ya teman-teman. Mungkin
segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke di sesi pertanyaan aja ya mungkin ya, diperbanyaknya. Ya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pilihan lain berarti cuma diem doang yang bisa mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab aja. Baik. Baik, terima kasih. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaan apapun itu. Tahu teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom komentar. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Izin Kak, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Satu mau dibacakan atau tunggu yang lainnya? Boleh dibacakan aja sama moderator. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang merasa sedih dan mereka hanya bisa menyendiri dan tidak bisa bercerita kepada siapapun, terus memilih untuk seperti bunuh diri, atau gantung diri? Apakah Allah akan marah atau melaknat orang-orang tersebut? Ini dari Kak Anggi. Ya. Langsung saja jawab ya. Iya, Kak. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian merasa sedih, terus mungkin orangnya bisa dibilang seperti introvert gitu ya, nggak bisa curhat ke temannya, nggak bisa curhat ke orang tuanya, karena saking introvertnya, dia sampai ada niatan untuk bunuh diri. Ya mungkin ini juga bisa terjadi ya di zaman sekarang, mungkin banyak juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika kalian berada di fase itu, coba kalian pertama perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu dengan caranya yaitu ketika kalian sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, terus memperbanyak sholat malam. Di sana baru kalian curahkan. Jadi kalian kalau misalkan kalian meminta pendapat manusia, kadang kita jawabannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, makanya kita bercurhatlah pada Allah, bercurhatlah pada Sang Pencipta gitu. Karena yang tadi saya bilang, Allah itu tahu isi hati kalian, masalah-masalah kalian sebelum kalian curhat. Nah, itu. Jadi jangan aku nih introvert nih, mau curhat gak bisa, tapi aku lagi banyak masalah. Nah, maka kalian curhatnya ke Allah, jangan ke manusia. Oke, kita kadang perlu juga manusia untuk curhat, untuk sharing, untuk sharing, untuk menanyakan pendapat ini. Tapi maksudnya yang tadi saya bilang, kadang
apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan kita itu gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, gak memenuhi hasrat kita gitu misalkan, maka kalian curhatlah ke Allah, karena pasti Allah akan kabulkan semua itu. Ya walaupun tidak langsung, tapi pasti Allah akan kabulkan. Gitu. Gimana? Gimana Kak Anggi yang bertanya? Udah Udah kejawab udah atau paham masih atau ada masih mau? Alhamdulillah penjelasan saya lanjut? mengerti. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut di pertanyaan kedua dari Kak Anan Zakia. Izin bertanya Ustadz, setiap kehidupan kan pasti ada ujiannya. Tadi kata Ustadz kita harus berusaha bersyukur dari hal terkecil. Tapi jika ujiannya selalu datang dari orang tua dan ada aja gitu tantangannya. Bagaimana menyikapinya sedangkan yang namanya orang tua ya nggak bisa dan nggak terima kalau dikasih masukan. Baik Kak, dijawab. Oke. Nah, mungkin ini ujian dalam keluarga ya, dari orang tua ke anak mungkin ya. Nah, mungkin ya pastinya kadang ada orang tua itu yang misalkan dikasih masukan sama anaknya, mau terima gitu ya. Nah, terus orang tuanya selalu memaksakan misalkan kemauan orang tuanya pada anaknya, misalkan kamu harus belajar ini, kamu harus misalkan kuliah di jurusan ini, kamu harus jadi ini. Banyak kan mungkin orang tua seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang tua tersebut? Mungkin untuk cara menyikapi orang tua tersebut, ketika kita ngasih masukan kepada orang tua nggak masuk, baik itu secara lembut, apalagi secara kasar mungkin ya, nggak mungkin masuk gitu ya. Nah, maka kalian minta bantuanlah kepada Allah, bahwa Allah, ya Allah, tolong lembutkanlah hati kedua orang tua kita, tolong apa ya, orang tua kita supaya sadar akan kemauan kita gitu. Itu mungkin. Jadi minta curhat kepada Allah, berdoa supaya hati orang tua kita enggak terus istilahnya itu bukan menyuruh sih, memerintah kita untuk ini itu. Nah, ketika kita udah semuanya pasrahkan kepada Allah, tinggal jalanin. Gitu mungkin. Udah ya Kak. Gimana? Gimana Kak Anan Zakia atas jawabannya? Baik Kak, terima kasih.
Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Yuni. Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya mungkin di luar tema. Tidak apa-apa, Kak. Tapi saya ingin bertanya Ustadz, kenapa ya kalau orang mabuk alkohol itu selalu mengatakan kejujuran, sedangkan orang yang mabuk agama selalu mengatakan kebohongan? Terima kasih. Oh, Kak Yuni ya. Pertanyaannya sepertinya akan dijawab sebentar lagi di grup. Tapi mungkin ada tambahan dari Fikri. Tambahan tentang soal ini atau gimana? Tentang pertanyaan kayak ini atau gimana? Dijawab dulu, Kak. Sebenarnya jawabannya ini udah ada tapi belum dikirim. Jadi jawab nih. Iya, Kak. Saya juga dengan pertanyaan ini nggak asing, itu pernah dengar. Mungkin ini pertanyaan yang lagi viral sekarang ya di TikTok ya. Mengapa orang mabuk alkohol selalu mengatakan kejujuran, sedangkan yang mabuk agama selalu mengatakan kebohongan? Mungkin ini loh. Orang ketika mabuk pasti dia, kalau secara rasionalnya, pasti orang ketika mabuk, nggak tahu ya, maksudnya bukan aku pernah ngalamin, tapi kemungkinan ya udah dia tanpa pikiran apapun, tanpa pikirannya lepas gitu ya. Ya mungkin dari sana yang menyebabkan ketika orang mabuk tersebut ditanya, ketika di memorinya itu ada, misalnya ketika misalkan ditanya, kamu udah makan belum pagi tadi? Nah, ketika di memorinya itu masih teringat kalau dia udah makan pagi, pasti dia ucapkan gitu. Saking akalnya ya udah gak terkontrol, udah terlepas gitu, udah gak terkontrol lah istilahnya. Jadi ya udah dia ngomong apa yang dia ingat di otaknya gitu. Tetapi ketika orang yang mabuk agama selalu mengatakan kebohongan. Kenapa? Karena aku mau bertanya sedikit di sini. Maksudnya yang sebut mabuk agama itu yang mabuk seperti apa? Takutnya ya, karena persepsi orang itu beda-beda tentang mabuk agama ini ya mungkin. Nah, takutnya Kak Yuni memandang persepsi mabuk agama ini misalkan orang yang tergila-gila dengan ilmu belajarnya ini segala macam, atau orang yang bisa kita sebut oknum orang yang mempelajari agama tapi dia menyalahgunakan agama tersebut. Maksudnya menyalahgunakan, misalkan dia tahu rukun Islam itu ada 5 tapi dibilang 4 gitu. Itu gimana? Itu maksudnya persepsi agama menurut Kak Yuni itu gimana? Gitu. Itu mungkin. Gimana Kak Yuni, bisa mungkin ada tanggapan? Bisa dipahami. Bisa berpaling.
Oh, udah paham katanya. Oke. Gimana? Gimana Kak? Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya, kalau masih ada mungkin satu lagi. Atau gimana Kak? Boleh satu lagi, boleh satu lagi. Apa yang pertanyaan saya di atas yang mana Kak? Oh, izin ini dari siapa ya? Izin bertanya, bagaimana maksudnya Allah bersama kita? Apakah Allah juga tinggal di dunia? Itu ya Kak pertanyaannya. Oh iya, itu Kak Oke. pertanyaannya. Bagaimana? Apa tadi? Ya, sebentar. Bagaimana maksudnya Allah bersama kita? Apakah Allah juga tinggal di dunia? Gitu. Enggak ya. Ya Allah bersama kita itu Allah selalu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah kita, bukan Allah tinggal di dunia. Tapi Allah selalu menghadirkan solusi dari masalah tersebut, gitu maksudnya. Itu mungkin teman-teman. Gimana, terjawab gak segitu? Gimana Kak? Gimana Kak? Ini namanya siapa ya? Mana tulisan Arab lagi? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri sesi tanya jawabnya. Itu Kak pertanyaannya belum kejawab itu. Yang mana? Itu kalau misalnya ada orang-orang bilang tuh di desa biasanya bilangnya Allah di atas itu sebenarnya gimana ya maksudnya ya? Allah di atas. Oh, orang-orang ini ya. Biasanya orang-orang kampung, biasanya maksudnya orang-orang di pelosok ya. Karena saya juga tinggal di pelosok gitu. Jadi kadang masyarakat tuh bilang yaudah serahkan aja sama yang di atas. Iya gitu, maksudnya gimana dia? Ya, ya gitu. Sebenarnya saya juga belum pernah menanyakan langsung ke orang yang mengucapkan hal tersebut. Tapi kemungkinan kenapa mereka bilang ya udah serahkan aja kepada yang di atas. Ya mungkin filosofinya mereka kayak bukan tahu sih, kayak mendengar ceramah di kampungnya, mendengar tausiah bahwasanya kita berdoa menengadah misalkan ke langit, atau misalkan rezeki diturunkan di langit segala macam. Jadi mungkin bukan menyandingkan sih, kayak menganggapnya Allah di atas mungkin, tapi bukan berarti mereka menempatkan Allah itu di atas, atau mungkin karena zat Allah yang maha tinggi ini, ya mereka menginikan nama tinggi itu dengan di atas. Gitu. Jadi gitu kayak. Iya.
Berarti di atas dengan tinggi itu sama aja ya? Di atas dengan tinggi. Ini ya mungkin mereka ya, misalnya yang di kampung-kampung itu eh, kayak bukan membuat kalimat baru lagi, misalnya di atas dengan tinggi itu kayak sesuatu yang tinggi itu ada di atas. Gitu Kak ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada orang yang bilang Allah tinggi gitu nggak masalah kayak. Gimana? Kalau misalnya ada orang yang bilang kalau Allah tuh misalnya tinggi, tubuh istilahnya bertempat gitu, itu nggak masalah ya. Enggak, maksudnya ini Allah Allah al-A'la, yang maha tinggi. Ya mungkin maksudnya yang maha tinggi di sini orang-orang kampung menginikan kalimatnya dengan di atas. Gitu. Bukan Allah bertempat. Berarti yang benernya gimana Kak ya? Solusinya Kak yang jawabnya. Maksudnya solusi untuk menyikapinya. Uh, Terus apakah sebenarnya itu benar nggak sih kalau kita bilang Allah di atas gitu tuh? Kalau dari segi apa kita meyakini bahwa Allah itu ada di atas, itu sebenarnya nggak benar. Karena kalau misalkan kita meyakini Allah di atas, kalau kita meyakini Allah di atas, itu ya salah. Itu. Tapi kalau meyakini Allah al-A'la, yang maha tinggi, itu karena zatnya Allah. Gitu. Nah, untuk solusinya mungkin ya bisa dari Masnya ini sendiri mungkin merubah persepsi tersebut gitu. Kita tuh pernah ngeliat di TikTok ada yang bilang gini, Allah tuh nggak bertempat dan nggak mempunyai waktu gitu. Itu benar nggak? Iya. Gimana? Allah itu nggak bertempat dan tidak mempunyai waktu. Kayak Terus gitu bener Kak? Kayak gitu tuh bener nggak? Allah itu tidak bertempat dan tidak mempunyai waktu. Heeh. Iya, Bener jadi nggak itu? Allah itu tidak diliputi dengan waktu, tidak bertempat, karena Allah itu sendiri yang maha tinggi, yang ini gitu. Mana paham nggak? Jadi karena Allah yang menciptakan tempat dan waktu ya, jadi nggak boleh disandarkan ke itu semua gitu ya kurang lebihnya ya. Gimana? Karena apakah karena Allah yang menciptakan waktu dan tempat gitu, jadi nggak boleh dinisbatkan ke Allah waktu sama tempat gitu ya. Mungkin ini nih Sebentar, ada Ustadz Paris bisa menambahkan. izin Habibana Zain. Izin Habibana. Oh iya, boleh. Seperti kita yang ketahui, pick di ini dulu, di apa namanya, mikrofonnya dulu, biar enggak ini. Jadi tadi kita simpulkan ya, untuk supaya tidak berpanjang waktu, dari awal kita sudah membahas tentang makna dari kalimat atau ayat la tahzanillah ma'ana. Kemudian ada pertanyaan, di akhir ada pertanyaan mengenai tentang ya ini ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Allah al-arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, dan ayat-ayat yang lainnya mengenai tentang kesyubhatan atau
kejanggalan yang dilontarkan oleh kaum-kaum yang menisbatkan namanya, saya wah salafi, saya ini, saya ini, saya ini, mengenai tentang Allah, apakah dia bertempat atau tidak. Mengenai tentang akidah kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam Asy'ariyah, Maturidiyah, itu menisbatkan dan meyakini Allah tidak bertempat, laisa kamitslihi syai', la makana lah wala wajhallah, tidak ada tempat untuknya, tidak ada arah untuknya. Jadi mengartikan Allah di atas itu menisbatkan kedudukan, ya, ketinggian, keagungan, bahwa atas ini menunjukkan keagungan. Jadi kayak seperti majaz lah, atau dalam bahasa Indonesia itu kias. Seperti itu, bukan berarti Allah bertempat. Itu hanya sebatas seperti kedudukan saja. Jadi kedudukan, ya, nilai kedudukan yang tinggi. Nah, sekali lagi, ya, saya Al-Fakir ini paham. Pasti Al-Habib Zain Al-Habsi ini hanya ingin, ya, inilah sharing untuk teman-teman yang lainnya. Ya, nggak apa-apa karena sudah malam juga. Mohon maaf, Habibana, al-afu minkum, untuk kami pribadi dalam Marifatuna untuk seperti tidak terlalu lama gitu kan. Karena saya juga sebagai tanggung jawab ya di kajian setiap Marifatuna Academy ini. Seperti itu mungkin jawaban dari kami. Inti kesimpulannya, Allah di atas itu hanya sebagai atau majas atau kias, ya, kedudukan yang tinggi, ya. Untuk seperti orang awam yang memang di pelosok negeri itu, ingat mereka itu tidak mempunyai ilmu tentang agama. Mereka tuh tidak tahu tentang masalah agama. Taunya Tuhan ini adalah matahari, Tuhan ini adalah ini. Yaitu maka itu termasuk kepada ahlul fitrah termasuknya, karena belum ada agama ke sana. Nah, gitu ya. Belum ada agama ke sana. Tapi ketika ada dakwah masuk ke sana, mereka menolak, itu disebutnya baru kafir. Inilah kehebatan akidah yang dinisbatkan kepada manhaj yang metode yang disusun rapi oleh Al-Imam Al-Asy'ariyah, Imam Asy'ari, ya. Ya itu ya, teman-teman semuanya, ingat ketika ada ini masalah akidah. Dan akidah juga, awas, tidak ada tiga, ya. Bagi tiga nih, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, ini tidak ada. Ini tidak ada, ya. Ini adalah akidah yang dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah. Awas, hati-hati. Akidah kita tidak seperti itu, ya. Itu mungkin cukup dari kami pribadi. Mohon maaf sebelumnya. Syukran. Oke, makasih Ustaz jawabannya. Ajib jawabannya, makasih. Ya, syukron lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembalikan ke moderator, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin ambil ahli ya teman-teman. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Fikri atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada Gus Faris Anji Bastian telah menambahkan jawabannya. Dan terima kasih kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, sebelum doa kami persilakan kepada pemateri kita, closing statement kepada Ustadz Fikri, kami persilahkan. Oke. Mungkin sebelumnya terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan mungkin, atau jawaban yang tidak memuaskan, gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sekian. Baik. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, kepada Ustadz Fikri kami persilahkan untuk memimpin doa. Oke. Ini Gus Faris, mau Gus Faris aja biar lebih afdol. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin ni'amah wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Wa adi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma
Ya Allah, semoga perkumpulan kali ini menjadikan penghapus dosa kita. Semoga perkumpulan kali ini menjadikan amal ibadah kita dalam menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali 3 Jam Ma'rifatun Academy selanjutnya. Dan untuk teman-teman sebelumnya, jangan keluar dulu ya teman-teman sebelum pemateri kita keluar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Atur Izin nuhun. pamit. Ya, Ustaz. Izin juga ya. Assalamualaikum.